Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalam Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengalaman mistis PKL di rumah sakit. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Jadi seperti apa pengalamannya di pas PKL di rumah sakit ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dan di sini kita masuk ke ceritanya Agus dan Roni. Kebetulan nih, Agus sama Roni jaga malam. Mereka baru aja keluar dari laboratorium. Rasanya itu lega banget karena kerjaan udah selesai. Jadi tinggal balik ke ruang jaga buat nulis laporan seperti biasa. Mungkin karena jarak laborat ke ruang jaga itu lumayan jauh kalau jalan, mereka ini memutuskan untuk naik sepeda fasilitas yang ada di rumah sakit. Mikir mereka kalau nanti ada apa-apa dia akan cepet sampainya, pikir si Agus sama Roni. Nah, si Agus sama Roni ini ngambil sepeda masing-masing satu-satu nih. Kemudian mereka keluar ke arah lorong yang katanya sih serem banget kalau malam ya. Tapi sebelum mereka ini sampai lorong, mereka ini ngelewatin kayak ruangan loket pembayaran. Dan bentuk loket pembayaran itu memanjang ke samping ya. Gambarannya itu bilik 1 bank ini, bilik 2 bank ini, bilik 3 bank ini, dan seterusnya. Ada 4 bilik di situ. Dan itu hanya satu ruangan, cuman kepisahnya cuma disekat aja. Agus sama Roni ini ngelihat ada salah satu bilik lampunya masih nyala. Agus sama Roni ini berhenti sebentar nih. Niatnya mau nyamperin, mau nanyain kok jam segini belum pulang gitu kan. Biasanya jam 3 sampai jam 4 sore itu loket pembayaran di setiap bank itu udah tutup, udah pulang lah. Singkat cerita, sampailah si Agus sama Roni di depan loket. Agus ini manggil orang, tapi nggak ada yang jawab. Kemudian si Agus ini ngetok-ngetok kaca loket nih. Tapi sama aja nggak ada sautan kan. Nah, di situ si Agus nih nanya ke Roni, kok nggak ada orang ya Ron? Roni kan nggak tahu, jadi Roni cuma bilang, ya nggak tahu Gus, coba aja masuk, siapa tahu lagi di ruangan yang biasa buat ngitung uang gitu kan. Nah, setelah mereka ini satu pemikiran, mereka ini masuk nih buat ngecek ke dalam. Masuklah mereka lewat pintu samping. Pas sudah sampai dalam ruangan, Agus dan Roni denger ada mesin yang nyala. Jadi itu adalah mesin penghitung uang ya. Teman-teman pasti tahu yang ada di bank itu, yang mesin otomatis buat penghitung uang yang suaranya itu seret kayak gitu, paham? Nah, Agus ini mikir, berarti masih ada orang di dalam yang lagi ngitung uang kan. Berarti ketika si Agus manggil-manggil orang itu nggak denger, itu karena suara bising mesin uang. Mungkin gitu logikanya. Tapi mereka ini nggak berhenti sampai di situ aja. Agus dan Roni ini mutusin buat nyamperin atau sekedar ngingetin aja, kok sampai selarut ini belum pulang. Singkat cerita, sampailah mereka di ruangan paling pojok. Ruangan yang biasa buat ngitung uang. Karena di dalam ruangan itu mesin penghitung uangnya nggak cuma satu aja ya, tapi ada banyak. Dan pintu juga kebetulan kebuka nih. Jadi mereka bisa ngelihat isi di dalam ruangan itu. Dan bener aja, ketika si Agus ini ngecek, ternyata masih ada mas-mas lagi duduk sambil ngeliatin mesin uang itu muter. Agus manggil si mas yang ada di dalam tadi, tapi nggak dijawab. Dipanggil lagi, nggak dijawab lagi. Masih sibuk banget kayaknya si mas itu ngitung uang ya. Terus mereka mutusin buat balik kanan keluar ruangan, terus balik ke ruang jaga. Nah, pas mereka ini baru aja balik dan mau melangkah keluar, mendadak suara mesin penghitung uang itu mati mendadak nih. Dan di situ ada suara kayak ketukan di meja ya. Jadi teman-teman paham ya, setelah ngitung uang pasti uangnya itu diketuk di meja biar rapi kan, paham kan? Intinya seperti itu. Mikir Agus sama Roni, berarti masnya itu udah selesai kan. Spontan Agus ini nengok lagi ke ruangan itu. Dan ternyata yang dilihat Agus itu wujudnya udah beda nih. Bukan mas-mas yang lagi duduk, tapi adalah sosok pocong yang lagi ngeliatin Agus pas lagi nengok itu. Refleks aja, Agus pas ngeliat itu dia langsung ketakutan.
Agus langsung lari dan di situ si Roni ngeliat si Agus ini lari ketakutan. Dia kaget, terus ikut si Agus ini keluar juga. Nah, pas sampai di luar ruangan, Agus ini nggak mau cerita nih karena mikirnya dia itu masih di deket pocong ya, di ruangan yang deket pocong tadi. Terus mereka ambil sepeda satu-satu, mereka langsung keluar. Mereka langsung ngayuh sepedanya cepet banget keluar ke tempat yang ada pocongnya tadi. Pas mereka udah keluar loket dan masuk ke lorong, seketika si nyali si Agus ini ciut. Jadi bayangin aja ya, setelah ngelihat pocong terus lihat lorong yang panjangnya itu gelap banget, Agus sempat mikir, nanti kalau di tengah-tengah perjalanan ada setan lagi gimana? Kan gak lucu ya. Ketika pikiran Agus malah melintang seperti itu, yang ada di pikirannya gimana caranya sampai ke ruangan jaga. Titik. Nah, pas Agus ngebut nih, kan si Roni juga ikut panik ya. Udah pasti mereka kebut-kebutan kan. Baru aja nih sampai di pertengahan jalan, Agus melanin sepedanya. Dia itu nengok ke belakang ke arah Roni. Dan pas si Agus ini nengok ke belakang, ternyata di atasnya Roni itu udah ada sosok pocong yang lagi melayang ngejar mereka berdua. Otomatis Agus yang ngeliat itu langsung lari ketakutan. Dia ngayuh sepeda lagi semakin kenceng. Bodoh amat, dia ninggalin Roni. Intinya dia mau nyelamatin diri dulu. Nah, pas mereka sambil kebut-kebutan itu, mereka kan ngelewatin lorong ya. Mereka itu ketemu sama Putri sama Sasa lagi jalan di lorong rumah sakit juga. Dan tiba-tiba karena si Agus ini nggak fokus, dari belakang si Roni ini nabrak si Agus dari belakang. Jatuhlah mereka berdua. Setelah itu nggak lama dari itu Putri datang. Agus sama Roni ini bangun dan mereka itu nyari Pak Basuki, si satpam, buat minta tolong. Katanya Sasa itu pingsan habis ngeliat setan. Nah, pas udah di ruangan perawat, Sasa ini kemudian sadar. Terus Putri cerita kalau tadi mereka habis diliatin setan pasien yang lehernya itu bisa nengok ke belakang. Agus pun juga cuma ngeliat Putri sama Sasa yang di lorong tadi. Tapi pas Agus ngelihat Putri dan Sasa, Agus itu nggak ngelihat ada sosok lain. Jadi Agus cuma ngelihat Putri dan Sasa berduaan aja, nggak ada sosok yang dimaksud si Putri tadi. Jadi itu adalah pengalamannya si Agus dan Roni ya. Terus saya mau melanjutkan ceritanya ke Sasa nih. Ini bertepatan pas satu shift sama Mega malam itu. Kalau Mega itu bantuin di administrasi, dia ketemu suster yang bisa nembus tembok, dan kalau Sasa dia itu lagi bantuin di lantai 1. Jadi malam itu Sasa bantuin di gudang farmasi ya. Intinya Sasa ini disuruh buat ngerapiin beberapa obat dan perlengkapan di gudang. Katanya disesuaikan aja sama yang sebelumnya agar gak ribet buat nyari atau ngambilnya. Dan untungnya si Sasa ini gak sendirian. Dia ditemani sama 2 orang yang tentunya sudah lama kerja di sana ya. Sebut aja namanya Bu Siti sama Mas Aji. Karena saking baiknya si Sasa ini diberi beberapa ilmu sama mereka yang masih berhubungan dengan obat-obatan. Sasa ini ngerapiin sambil nanya juga, ini buat apa? Ini obat khusus apa? Ini obat baiknya gimana? Dan lain sebagainya ya. Singkat cerita, Sasa ini udah selesai nih bantuin di gudang. Karena merasa lapar, Sasa ini lanjut buat makan. Kebetulan di sana itu ada beberapa camilan ya. Jadi Sasa ini nggak harus keluar atau pesen makan online. Lumayan kenyang, Sasa senderan di kursi di ruang jaga sambil ngecek daftar pasien hari ini. Ternyata lumayan banyak nih yang masuk per hari itu. Tiba-tiba ada Mbak Perawat datang nih, dia nanyain ke Sasa, "Dek, bisa bantu nggak?" Tanya Mbak Perawat. "Oh bisa Mbak," jawab Sasa. Kemudian Sasa ini nanya, "Bantu apa Mbak?" Katanya ada pasien yang baru masuk dan dapat di ruangan lantai 3. Si Sasa ini disuruh buat nyiapin ruangannya. Dan saya kasih tahu dulu, jadi ruangan itu ada 6 kamar yang disekat pakai gorden ya. Pas sampai ruangan, ternyata ada 3 pasien di dalam, lengkap dengan keluarga yang lagi nungguin. Kalau ditambah 1 pasien lagi berarti ada 4 pasien di ruangan itu. Singkat cerita, semua udah selesai nih, pasien udah di biliknya masing-masing. Pas pengecekan sama perawat, Sasa ini kebetulan diajak. Dan di sini adalah kejadian ngeri banget kalau menurut Sasa ya. Jadi mereka ini masuk ruangan nih, ngecek, terus ngobrol dikit sama keluarga yang nunggu, ngasih tahu kalau nanti kalau ada masalah yang berhubungan dengan pasien bisa
pencet aja tombol daruratnya. Nah, pas perawat ini ngasih informasi itu, si Sasa ini ngeliat banget ada sosok gede warnanya hitam berbulu dan matanya itu merah. Dan sosok itu lagi berdiri di atas tubuhnya pasien. Dan di situ si Sasa kaget ya, dia takut tapi dia masih bisa buat nahan. Dia berdoa sebisanya, terus pandangannya ini langsung ngarah ke pintu kaca nih. Rasanya tuh Sasa ingin banget cepet-cepet keluar dari ruangan itu. Dan gak lama Mbak perawat ini manggil Sasa dan mereka keluar ruangan. Nah, pas sampai di luar, Mbak perawat ini nyuruh si Sasa buat balik ke ruangan jaga. Dan di ruangan yang sama, selang 30 menit kemudian ada telepon masuk nih. Si Sasa ini disuruh naik lagi ke lantai 3 di bilik atau di kamar nomor 3 atas nama bapak tersebut ya. Tapi sebelumnya akan saya kasih gambaran dulu. Jadi ruangan itu ada 6 bilik atau 6 kamar dan masing-masing itu ada 1 lampu. Di atas gorden juga ada nomornya. Jadi urutan nomornya itu gini ya, dari arah pintu masuk atau keluar. Sisi sebelah kiri itu nomor 123 dan sebelah kanan 456. Sesampainya di atas dan pas masuk ke ruangan, yang dinyalain lampunya itu cuma bilik nomor 3 aja. Sasa ini awalnya berhenti dulu ya di ambang pintu buat mastiin lagi. Dia ngelihat nomor kamarnya. Setelah yakin, si Sasa ini masuk dan menuju ke bilik tersebut. Setelah sampai dan sebelum buka gorden, si Sasa ini permisi dulu nih kalau mau buka. Dan setelah dibuka itu nggak ada orang di dalamnya. Dan pas kebetulan nih di bilik nomor 4 yang berhadapan sama nomor 3 itu kebuka. Di sana si Sasa itu ngelihat ada orang lagi tiduran dengan senderan kepalanya itu dinaikkan. Dan itu adalah seumur-umurnya baru pertama kali Sasa lihat ya. Jadi badan orang itu udah nggak utuh. Bagian perut ke bawah itu nggak kelihatan. Jadi cuma kelihatan jeroan sama darahnya aja. Dan si Sasa itu nangkep kalau dia itu kayak minta tolong. Dan setelah itu Sasa itu udah nggak tahu lagi ya. Dia itu sadar udah di ruangan perawat. Kemudian Sasa menceritakan semuanya itu ke mbak-mbak perawat yang jaga ya. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan itu Mega juga ikut nengokin si Sasa ya. Setelah kejadian itu Sasa itu sakit panas selama 3 hari. Dan dia izin gak masuk. Dia kayak trauma banget kalau dapat shift malam. Akhirnya si Sasa ini ngajuin revisi jadwal nih, buat shift malam diganti jadi pagi. Dan dengan beberapa alasan dan dibolehin. Jadi seperti itu untuk pengalamannya si Sasa. Kita masuk ke pengalamannya Dian sama Dimas ya. Kita masuk ke ceritanya Dian sama Dimas ya. Tapi ceritanya ini cuman dikit karena saking banyaknya kejadian yang dialami si Dian, Dimas dan Mega. Akan saya ambil yang menurut saya itu masih bisa diterima nalar aja. Dan itu karena Mega juga pernah ngomong sebelumnya kalau Dian sama Dimas itu ada yang jaga. Dan itu mereka juga tahu ya. Sedikit cerita aja untuk kejadian si Dian. Jadi kejadian itu di siang hari. Kebetulan ada pasien nih yang harus refill infus karena udah hampir jam 8 malam. Si Dian ini sama mbak perawat disuruh gantiin karena ada 2 pasien yang harus di refill infusnya. Mereka bagi tugas. Sesampainya di ruangan, kebetulan di kelas VIP 3. Pasiennya bapak-bapak. Si Dian masuk nih. Terus pasiennya ngomong, "Loh, kok kesini lagi? Ada yang ketinggalan ya?" Dan pas si Dian ini masuk ke ruangan pasien itu, yang di dalam itu agak kaget karena si ibunya, si penunggu, jadi kan yang sakit bapaknya, suaminya, terus ada istrinya lagi nunggu. Istrinya itu bilang gini, "Loh, kok kesini lagi sus? Ada yang ketinggalan ya?" Si Dian ini bingung, kesini lagi. Heran ya, lagian si Dian ini baru aja masuk. Oh, pasti ada yang gak beres nih, si batin Dian ya. Tapi dia gak langsung kaget. Si Dian ini nanyain dulu ke istrinya. Takutnya kalau nanti Dian jawab yang enggak malah nakut-nakutin pasien. Jadi ketika Dian ini dengar istrinya bilang seperti itu, Dian ini udah sadar ya kalau ada yang gak beres. Pasti ada sosok yang menyerupainya masuk sebelum Dian masuk. Nah, benar aja nih. Jadi pas Dian ngobrol sama istrinya itu, kebetulan dia menghadap ke pasien dan istrinya membelakangi pasien. Di situ ada sosok perawat yang tiba-tiba aja nampakin wujudnya ke Dian. Dia senyum dan senyumnya itu manis banget. Kemudian si Dian ini jalan mendekat ke arah pasien. Ia sekedar nanyain kondisinya aja. Terus basa-basi. Kemudian dia itu lihat infusnya itu benar-benar udah diganti. Terus Dian alasan
kalau mau cek lagi TPM-nya karena udah sesuai apa belum. Dan ternyata udah sesuai, kemudian Dian ini pamit keluar. Ketika di luar, sosok perawat gaib tadi itu juga ngikutin Dian keluar. Katanya mau bantuin aja. Nah, ini langsung masuk ke ceritanya Dimas ya. Kalau ceritanya si Dimas pas PKL ini sebenarnya nggak serem banget, tapi dia itu juga ngalamin. Tapi si Dimas ini nggak ngalamin apa-apa, cuma setiap hari ketemu setan terus. Jadi si Dimas ini sebenarnya indigo ya, jadi dia udah biasa banget kalau setiap hari ketemu sama hantu. Dan Dimas ini juga menghindari banget ruangan kamar mayat. Itu kenapa? Karena nggak nyaman. Dimas ini ngasih gambaran nggak nyamannya itu gimana. Contohnya seperti ini. Kamu seorang artis terkenal nih dan lagi jalan-jalan, ternyata penyamaranmu itu diketahui para fansmu. Apa yang terjadi? Kamu pasti dikerubungi banyak orang dan diajak foto bareng. Itu contoh enaknya. Kalau contoh nggak enaknya, kamu dirubungi setan yang tahu kondisi tubuh dan baunya kayak apa dan dimintain tolong buat nyari anggota tubuhnya yang hilang. Itu gimana rasanya? Nggak cuma satu aja tapi banyak. Nah, paling itu aja untuk ceritanya si Dimas ya. Makanya Mega, Dian, dan Dimas itu diem aja kalau di rumah sakit ini banyak yang ganggu. Kalau sebelumnya diceritain dulu sama mereka, mungkin akan beda cerita lagi. Entah itu nggak fokus atau parahnya malah nggak jadi PKL. Ya mungkin segitu aja pengalaman mereka waktu PKL di rumah sakit. Putri mewakili teman-teman yang lain mau ucapin terima kasih banget buat antusias teman-teman yang udah mau dengerin kisah horornya mereka. Mungkin dari teman-teman ada yang mikir ini bener apa enggak. Di sini saya juga nggak mau maksain teman-teman buat sepenuhnya percaya ya. Tapi bagi saya sendiri pribadi kalau kita itu hidup sama mereka itu saling berdampingan. Ya saya itu percaya. Ya mungkin segitu aja untuk podcast kali ini tentang PKL di Rumah Sakit Angker. Semoga bisa menghibur teman-teman yang sedang mendengarkan dan jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.